Kita ngerasa orang tua kita memang nggak punya kan. Ibu saya juga kan dulu memang udah dirumahkan gitu. Saya yang jadi tulang punggung, terus dia juga kan orang tuanya cuma ART sama ART apa tuh penjahit sama tukang ojek doang gitu. Jadi kita kayak sadar nggak mungkin nih kita mau nikah tuh minta sama mereka. Dan kita sebenarnya baru pacaran, tapi memang dari awal udah serius aja gitu. Pacaran 3 bulan. Jadi ceritanya pacaran 3 bulan saya tahu dia banyak utangnya. Oh gitu. Kita mulai hemat gitu. Masak di kosan, masak nasi, makan ayam sepiring berdua kayak gitu. Temennya ada yang jualan lidi. Temen dia. Lidi ya, Lidi beneran ya. Bukan Milidi ya. Bukan Milidi. Oh, Milidi. Tadi ngomongnya Lidi. Ini masih pacaran nih ceritanya. Oke. Jadi kita produksi. Dia produksi, saya marketing. Dia marketing. Oke. Dulu kita terinspirasi sama Maici. Oh iya. Gitu. Dia pernah jadi reseller Maici pas SMP ya, Betul. SMP. Terus bisnisnya dari SMP udah ada ya, pengen usaha gitu ya. dari kecil ya. Cari jajan ya. Gak dikasih jajan sama orang tua kan. Bukan jajan, tapi cari mainan. Bari dan Kia, selamat datang. Sahabat Kang Ridwan, nah kali ini kita kedatangan couplepreneur. Wah, ini seru nih, kita ngomongin bisnis ya. Nah, ini kalau bisnisnya ini nih, mungkin banyak yang udah tahu, si Umang ya. Apa ini? Milidi kan? Milidi kan? Milidi, oke. Sip, wah sekarang kita langsung tanya-tanya deh. Gimana nih, kok bisa ceritanya bisa berdua bangun bisnis si Umang? Kenapa, Beb? Ya, nanti tunjuk-tunjukkan nih berdua nih. Karena kalau saya cerita itu agak lupa, Kang. Namanya gitu. laki-laki begitu mungkin gitu, ya. Yang kuat sejarah, Tapi kalau strategi ingat. Kalau sejarah istri. Tapi tanggal lahir istri ingat kan? Insya Allah ingat. Ingat. Tanggalnya lupa dia. Kalau nikah. Iya. Jadi awalnya tuh karena kita tuh pengen nikah. Oh, gitu. Jadi awalnya kita pengen nikah, terus kan kita ngerasa orang tua kita memang nggak punya kan. Ibu saya juga kan dulu memang udah dirumahkan gitu. Saya yang jadi tulang punggung, terus dia juga kan orang tuanya cuma ART sama ART apa tuh penjahit sama tukang ojek doang gitu. Jadi kita kayak sadar nggak mungkin nih kita mau nikah tuh minta sama mereka. Dan kita sebenarnya baru pacaran, tapi memang dari awal udah serius aja gitu. Itu awalnya. Terus kita coba-cobalah cari-cari bisnis kan. Oh, ini belum nikah kan ya? Lagi pacaran. Udah pacaran. Ini pacaran juga baru berapa bulan kita ya? Berapa bulan? Pacaran 3 bulan. Jadi ceritanya pacaran 3 bulan saya tahu dia banyak utangnya. Oh gitu. Dan terbuka itu. Ketahuan. Kan feeling kan. Ini orang aneh banget tiap malam jajanin gitu kan. Tapi secara gaji gedean saya gitu. Ya orang jajanin mulu tiap malam. Ternyata dia pakai duit kasiran. Ketahuan jadinya. Pakai duit kasiran terus semenjak tahu, udahlah nggak usah minjem-minjem lagi gitu ya. Udah kita mulai hemat gitu. Masak di kosan, masak nasi, makan ayam sepiring berdua kayak gitu semenjak tahu gitu. Jadi lucunya Kang, dulu ya kita nasi kan masak sendiri di Magicom kecil tuh di kosan. Kita masak tuh sampai berapa sih buat dua. Buat makan. Kosannya deketan emang? Enggak, di kosannya jadi dia tuh semenjak pacaran sama dia pulang pergi diantar jemput terus gitu. Oh, modusnya numpang makan nasi gitu. Kita beli ayam 1, kuahnya banyakin. Oh iya. Nasi Padang gitu. tuh. Anak kos gitu juga tuh. Dicocok kan tuh. Berdua. Jadi cuma modal 8.000 10.000 kenyang. Gitu. Hemat lah. Hemat. Jadi paket berdua lah, biayanya dihitung bagi-bagi 2 split. Dan nasi pun kan murah kalau bikin sendiri ya. Dan dapat banyak. Terus udah gitu, ya udah deh. Dia kan memang sebelumnya memang suka bisnis. Saya juga suka jualan basically-nya gitu. Jadi sebelum dia udah MLM, udah jualan keripik kayak gitu, jadi reseller. Pernah coba macam-macam bisnis lah. Pernah jadi tukang bakso keliling juga gitu. Oh, bakso keliling alamin. Bakso ikan keliling kita ke SD. Cilok lah ya, jalan cilok kali ya. Didorong Kang. Mantap. Ya habis itu ya udah deh kita coba bisnis yuk gitu. Ya udah kan saya udah pernah jualan online baju. Ya udah yuk kita coba dropship deh gitu baju. Tapi nggak jalan, cuma 1 orang doang yang beli kan. Karena memang nggak pakai modal itu benar-benar dropship. Terus nyobain angkringan tuh di teras neneknya. Karena rumah neneknya pinggir jalan, nyobain angkringan cuma sebulan doang. Nggak jalan juga. Ya. Terus temennya ada yang jualan lidi.
Temen dia. Lidi ya, Lidi beneran ya. Lidi. Bukan Milidi ya. Enggak, Milidi. Oh, Milidi. Tadi ngomongnya Lidi. Milidi. Terus dia tanya, ini beli di mana? Gue mau jualan. Kata temennya, ya lu kalau mau jualan ke gue aja gitu belinya. Nah dia kan gak mau ya. Kalau sama dia harganya jual Ya, berapa? kepotong dong untungnya ya. Akhirnya nyari. Ya udah kita beli yang kiloan, kita repack. Terus saya sempat kerja 2 bulan doang jadi SPG. Nah saya jual ke teman-teman SPG di repack. Oh, itu udah berhenti dari Indomaret? Belum, masih kerja. Sambilan, jadi kan? apa ya ceritanya agak ribet kalau diceritain. Iya. Jadi saya pernah Kayaknya habis lah seharian juga gitu. Tapi singkatnya boleh. Jadi tuh saya berhenti di Indomaret 2 bulan jadi SPG, balik lagi ke Indomaret gitu Kang. Oh, oke. Nah, ya 2 bulan ini saya balik jualin ke teman-teman SPG. Nah ternyata aku di sana jual 4.000 kalau nggak saya sebungkusnya. Tiap hari tuh mereka minta 140 gitu. Padahal repack doang saat itu. Repack sekali doang repacknya Belum tuh ada sama merek ya? produksi belum ada sekali repack. Ternyata itu cuma balik modal, nyobain bikin sendiri dari lidi-lidian mentah. Oh, nyoba beli mentah. Beli mentah, digoreng, digoreng. Jadi kan profitnya agak naik dikit. Wah, udah ke situ ya kayaknya. Ya, udah dari situ permintaan 140 tiap hari, lumayan nih gitu. Oke. Saya balik lagi Indomaret, saya muterin ke toko-toko, ke teman-teman kerja. Ini masih pacaran nih Masih ceritanya. pacaran. Oke. Jadi kita produksi. dia produksi, Betul. saya marketing. Dia marketing. Oke, terus Gitu ya udah di teman-teman kerja banyak peminatnya, lumayan nanti kita BBM. Dulu kan zaman BBM juga kan. Listing nih BBM ya. Invitin orang. BBM. Oh, BBM, ya BlackBerry. BlackBerry, terus jual di OLX, lumayan tuh udah mulai masuk dari luar gitu. Barulah di branding, karena dia pikir nggak bisa kalau misalkan kita jualan polosan gini, nanti orang akan susah carinya, makanya dienekin lah. Pertamanya cari namanya Jadul ya, kalau nggak salah. Terus Jadul ini mah nanti nggak akan bisa bergerak, maksudnya kesannya jadi jadul Jadi gitu. jadul, oke. Nyari-nyari, wah dulu terinspirasi. Boleh sebut brand gak ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, dulu kita terinspirasi sama Maichi. Oh iya. Gitu. iya. Dia pernah jadi reseller Maichi pas SMP ya, Betul. SMP. Terus bisnisnya dari SMP Iya. udah ada ya, pengen usaha gitu ya. Dari SD Dari juga kecil sebenarnya. ya. Oh, dari SD. Cari jajan ya. Iya. Gak dikasih jajan sama orang tua kan. Bukan jajan tapi cari mainan. Dari situ ya udah kita cari nama, ya udah dia dapat si Umang gitu, dan si Umang itu secara story itu bisa di storykan sebagai anak Sunda. Dan setelah kita telusurin lagi itu adalah Kelomang. Kelomang itu kan identik mainan Umang SD lah ya. Yang di hahaha gini mati. Iya, yang di laut ya. hewan-hewan yang dijual di SD kan. Jadi kayak make sense aja, lidi-lidian, terus Kelomang ini jual di SD juga gitu. Oh, jadi kayaknya namanya cocok lah gitu Cocok ya. gitu, dan gampang diinget. Itu masih belum nikah itu? Belum. Udah omset berapa saat itu? Masih inget gak? Masih 200.000 per hari. 200.000 per hari ya. Oh, berarti Masih 6 juta kecil. udah lumayan. Iya. Saat itu juga Resign ya. saya duluan resign tuh. Resign. Karena dipikir udah mulai bisa Lebih. untuk sehari-hari difokusin. Soalnya kan omset 200.000 berarti kan sebulan 6 juta tuh. Iya. Sedangkan gaji saya 1,5 juta. Iya, masalah. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma. Jadi karena berpikirnya resign. seperti itu kayaknya kalau difokusin tambah mantep nih. Iya, Tuh, iya. ya udah akhirnya saya resign duluan. Soalnya emang ini banget, waktunya nggak bisa banget. Jadi dia tidur Capek. jam 3, jam 4 pagi, jam 7 udah kerja lagi kan. Capek. Gitu. Jadi nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Ya udah dia resign. Saya belakangan karena saya kan punya tanggungan. Yang tadi ibu saya kan nggak ada kerja. tanggungan. Iya, jadi Kalau ini kayak masih mikir gitu. Kalau ini nggak ada tanggungan, Banyak tapi utang. berpikirnya banyak utang. Ini gua perlu lebih gede nih biar utang cepet beres. Oh, iya. Berarti kan kalau 6 juta kan profitnya nggak 6 juta dong. Betul. Tapi minimal dia Udah cover. melebihi dari gaji harian. Dan Betul. seandainya jika difokusin nggak capek dan bisa lebih bagus. Betul. Oke, terus? Betul. Jadi akhirnya kan daripada misalkan kita dua kaki kayak gitu kan, ya saya mikirnya nih pasti nggak bakal jalan berduaan nih ya. Tapi kalau saya mau fokus saya harus milih nih, mau kerja fokus atau bisnis fokus. Ya, betul. Akhirnya ya udah, karena dari modal yang tadi omsetnya 6 juta itulah beraniin buat resign. Ya. Padahal Kang ya, Saya hari ini tanda tangan karyawan hari ini tetap. tangan karyawan tetap. Besoknya resign. Besoknya resign. Iya, sampai diteleponin. Udah diterima. Kenapa tanda tangan dulu tuh kalau gitu? Makanya dia juga pas jalan ke sana juga kita udah ngobrol nih, jaga nih. Ini aku gimana bingung nih ya mau tanda tangan Udah kontrak. bodoh
katanya. Ya udah tanda tangan lu dah. Besoknya ya udah nggak resign. masuk lagi. Sampai didatengin sama atasannya ke rumah. Kenapa kamu resign? Katanya diambil seragamnya gitu. Tapi ya benar, akhirnya ketika kita fokus ke satu pikiran, ya di situ kan kita lebih mikir ya kan, gimana caranya dari omset 6 juta kita lebihin nih. Apa aja nih? Akhirnya kan kita juga cari-cari bajar gitu. Kita aktif di bajar-bajar kayak bajar di IO jalanan gitu. Awal-awalnya gitu ya. Bajar-bajar di dinas balik belum saat berhenti gitu belum sepanjang ini belum Kan ada brand ini. Udah. Jadi udah di brand tapi belum punya positioning lah. Masih sederhana banget. Dia 15 cm masih masih lidi pada umumnya. Ini berapa senti nih? Ini 30 cm. Oke. Karena itu juga kita beli sama supplier dulu di Tasik. Oh, karena masih beli mentahan itu ya. Betul. Belum kepikiran bangun pabrik dan sebagainya, ini mikirin jualan dulu. Iya. Ya karena emang kalau di awal bisnis kan fokusnya di sales dulu kan. Oke, terus akhirnya pada saat itu kan kita lagi nyoba-nyoba Instagram tuh ya kan. Terus kita sampai berdebat nih, ini endorse nih lagi naik Ria Ricis gitu. Cuman waktu itu lumayan 700.000. Janganlah, kita kemarin nyoba-nyoba endorse juga kayaknya nggak naik. 700.000. Iya, tahun masih murah dulu. 2015. Murah banget ya, tapi menurut kita mahal kan. Iya, nggak ada duit kan. Iya, terus akhirnya udah coba aja karena saya bilang nih yakin nih kayaknya dia lagi bagus gitu. Kita bulan Juni tuh di postnya kalau nggak salah Agustus 2 bulan buat upload foto doang. Tapi feedbacknya kita dapat reseller tuh dari situ di seluruh Indonesia. Oh, jadi ujungnya daftar. Jadi kita akhirnya masuk juga karena habis berdebat kan gitu. Iya. Tapi 2 bulan kan ngitung-ngitung nabung dulu gitu. Iya. Makanya awalnya dia nggak yakin buat endorse kan, tapi setelah itu gol, udah tuh dia malah yang lebih ngegas daripada saya gitu. Oh, coba endorse gitu. Mulai naik kencengnya. Betul. Dari anggaplah omset tadi 6 juta ya. Kira-kira naik ke berapa tuh? Naik ke berapa? Kisaran aja. Enggak, belum 30-an lah, 30 juta. 30 langsung berhenti dong? Enggak. Kan udah berhenti itu sebenarnya. Kan dia udah berhenti. Dia bulan Maret, saya bulan Mei udah berhenti. Maksudnya semenjak yang tadi omset 30 juta berhenti itu belum. Oh, belum. Jadi masih wait and see. Yang 30 juta itu udah. Jadi itu udah berhenti di Maret, kita mulai endorse baru. Oke, udah naik di omset 30 juta, berhenti karena udah dapat bisa buat. Berhentinya sebelum dapat 30 juta. Oh, sebelum. 2 bulan dari dia resign, aku dari resign. Oh, gitu. Karena udah kelihatan nih naik terus. Betul. Karena kan dari 6 juta kan naik kan lagi stepnya, Kang. Kan saya bilang ini, kamu kalau misalkan kerja ya kan, ya udah begini aja kan. Mendingan bantuin nih, ini kan udah kelihatan nih. Iya, udah ketemu lah. Iya. Tiap bulan aku kasih deh uang buat ibu kamu gitu di rumah. Bentar ini belum nikah kan? Belum. Tanggung jawabnya udah ada ya. Luar biasa nih suami idaman ya. Iya. Ya udah pokoknya tiap bulan kita kasih lah ya udah semenjak dari itu saya yang penting ibu saya dikasih gitu. Oke. Kalau saya urusan makan enggak ya yang penting dapat makan aja gitu. Kan masih bisa 1 ayam bagi 2 kan? Masih kan satu itu masih kan? Sekarang juga masih. Masih terpotong. Satu ekor ya. Jadi jackpotnya yaitu setelah endorse dari Ricis ya udah kita nikah. Jadi nggak nyampe usaha itu 1 tahun, kan kita mulai di Desember 2014. Kita nikah itu di September 2015. Oke, berarti dari hasil endorse Ria Ricis. Wah, uangnya gede ya. Emang saat itu yang paling agak ngebantu naikin. Padahal saat saya ngomong nikah 1 tahun ya, itu padahal utang masih ada. Saat itu gede kan? Saat itu angka segitu gede utangnya. Gede, nah, pokoknya kita nikah 1 tahun ya. Itu udah ngomong begitu. Pada mikir. Besoknya gimana caranya 1 tahun nikah gitu. Jadi dari awal pacaran kita dia sendiri ngomong udah kita pacaran setahun ntar nikah gitu. Iya, kan dari awal kita nggak tahu ya. Itu belum jual milih juga, Kang. Belum jualan masih. Cuman saya kan punya percaya gini, kita bisa afirmasi positif kan. Betul. Selama perkataan kita positif, pasti hasilnya juga positif. Hasil juga akan ngikutin kan. Betul. Makanya saya selalu bilang ke siapapun ya kan, mau gimana pun masalah kita ya kita harus positif aja terus. Oke, mantap. Nah, berarti kan tadi milestone pertamanya itu ketika tadi ya penjualannya itu diposting di endorse. Tiba-tiba naik kan gitu ya. Pertama kan ada omset 6 juta, kedua di endorse. Terus naiknya lagi pas ngapain lagi tuh? Kan sekarang besar ya. Insya Allah. Naiknya lagi, ya itu karena ada masalah kan. Pertama kan kita
suppliernya itu kualitasnya menurun gara-gara Oke. itu. Jadi Karena permintaan besar. Betul. Dia turunin kualitas. kualitasnya jadi lidinya kok makin keras Mungkin dia katanya juga nggak gitu. siap ya. Iya. Biasanya misalkan kita cuma Seminggu satu pick up, ini satu pick up satu hari bisa 3 pick up gitu. Jadi Dari seminggu 1 pick up berubah jadi 1 hari 3 pick up. Iya, gitu. Ngeri itu. Jadi dulu tuh kita kan beli lidi awal-awal mentah, lidi mentah itu kita lewat bis kan ya. Dulu lewat bis kan, cuma sekerdus 25 kilo nggak salah ya. Terus lama-lama dianterin sendiri sama pick up tuh. Iya, karena kan banyak kan. Oh, ya udah nih nyetok aja kata dia gitu. Tapi kualitasnya jelek gitu kan, keras terus banyak komplain. Terus kalau kayak gini gimana nih? Ya udah kita mikir bikin sendiri gitu. Dan itu pun gak gampang kan. Kita tuh pas proses bikin lidi sendiri tuh kita dihianatin sama karyawan kita ada 5 orang waktu itu. Nah, mereka bikin bisnis sendiri lagi gitu. Oh, milih dia juga. Bukan milih sih, mereka snack, cuman secara komposisi bumbu dan lain-lain ngikutin gitu. Oh, gitu. Karena tertarik kali. Oh, ini milih dia ini bagus nih, gue bikin yang lain deh. Bikin. Oh, karena resepnya gue udah punya misalnya. Karena waktu itu belum diamanin kali ya. Ya, itu kan belajarnya gitu lah ya, jatuh bangunnya gitu. Iya, udah habis gitu ya udah karena kan omsetnya terus turun kan. Ya udah kita rumahin deh. Nah, pas di rumahin itu barulah ketahuan mereka itu bikin bisnis. Ternyata pantesan kalau udah jam 5 sore tuh pada buru-buru pulang gitu. Dan kita sedangkan ownernya nih sampai jam 2 malam ngerjain orderan gitu. Oh, Jadi mereka kayak pengen capek cepet-cepet banget. pulang gitu. Gitu. Dan mereka juga nyurangin kitanya gini. Misalkan nih kita kan borongan dulu kan. Misalkan seorang itu 25 kilo. Padahal mereka belum masak 25 kilo nih. Tapi baru 20 kilo gitu. Tapi bilangnya udah selesai gitu. Oh, jadi nggak beres dong kalau Iya, gitu. jadi kita boncos bayarin mereka. Iya, hasilnya nggak ada gitu. Ya, soalnya kan kita dulu dari UMKM kan, apalagi kita nggak ada basic ke bisnis sebelumnya. Cuman pure kita taunya jualan, Iya, kan? iya. Kita nggak tahu gimana caranya ngitung target seperti apa, pembagian Betul, gajinya betul. seperti apa, stock of name pun kita juga nggak pernah Nggak paham, ada gitu dulu. Oh, kalau paham mah ada ya, karena kan di Indomaret bisa Ada. seperti Iya. biasa. Cuman ya itu karena kita sibuk bikin lidi, Betul. lidinya juga masih di open yang di kompor Betul. kotak gitu. Ya kita fokusnya ke situ gitu. Oke. Tapi mereka bohongin secara angka lah. Oke. Nah, itu saat itu udah mulai produksi. Tapi Iya. belum masif ya. Masih keriting-keriting lah Mi. Masih ngopen di ini, barulah kita mulai pakai open yang gede buat bisa dijemur. Oh, Gitu. gitu ya. Nah, ini memang berawal dari masalah. Masalah. Kan? Kita pikir gini, kalau misalkan kita ganti supplier yang lain misalkan, Pasti akan sama aja. nanti ketika kita naik lagi ada indikasi nanti seperti ini lagi nih. Iya. Betul. Kenapa kita nggak coba bikin sendiri ya gitu. Betul. Ya udah deh, kita tetap ngambil waktu itu Kang. Tetap Masih. ngambil, cuman kita lama-lama sambilan turunin. produksi sendiri. Oh, uji coba sama uji coba. Ketika kita udah nemuin formulanya, udah nemuin apa namanya alatnya juga, barulah kita pelan-pelan ilangin yang ngambil dari supplier. Oh, udah panjang itu saat bikin sendiri. Belum, masih pendek. Oh, belum ketemu juga saat itu. Oh, masih pendek. Belum beres sih ceritanya nih. Oke, terus. Oh, kepanjangan ya ceritanya ya, kayak gak kelar. Jadi tuh karena udah ada masalah itu, ya udah nih kita udah mulai dapat lagi karyawan 1 orang, saya lagi hamil gitu kan. Nah, dia mulai belum ya bikin lidi dulu ya, aku juga lupa. Ya pokoknya ini kita udah bikin lidi sendiri. Terus kita cobalah, dia tiba-tiba kan dari belakang produksi, Beb aku mau jual lidi ini nih 1 meter Panjang, segini 1 kan, meter. Oke. kayak sapu lidi beneran persis. Terus dipikir siapa yang mau makan lidi sepanjang itu sebanyak itu gitu kan, mustahil banget. Iya sih kata dia gitu. Besoknya dia berubah pikiran, deh nih aku mau jual kayak gini nih 30 cm, diikat juga, tapi ya mirip lah gitu. Ya udah. Saat itu belum ngerti tentang positioning ya. Pokoknya pengen agak beda aja gitu ya. Beda. Iya, Dan karena kan saya itu kan orangnya mau beda, Beda. mau unik gitu, nggak mau sama kayak yang lain. Betul. Makanya dari kita jualan, saya tuh udah mikir ini Apa yang yang bakal beda ya? ngebedain apa ya, gitu. Padahal saat itu belum training apa gitu. Enggak. Belum, Jadi nggak ada. benar-benar Otodidak aja. otodidak, pengalaman sendiri sehingga keidean gitu. Kayaknya perlu beda gitu ya. Iya, memang pengen beda terus ya kalau sampai sekarang. Oh, masih. Jadi kalau ini ya udah deh kita coba gitu deh. Ya udah coba kita rubah sistemnya, kita adain agen dan lain-lain. Nah, mereka mau kan. Nah, itu pun juga nggak gampang juga tuh ternyata masarin produk ini gitu. Awal-awal. Kita pengen ngikutin Maici ke jalan-jalan tapi ternyata udah nggak make sense lah. Dengan pola sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa karena online udah tuh. keluar Gojek kan Gojek. tuh waktu itu momennya 2017. 2016 2017-an lah pokoknya Ya. gitu. Ya itu udah abis dari situ
ya kita mulai benar-benar grill-yain lagi online-nya dan jalan. Alhamdulillah diterima. Nah itu momen itu dah pas hamil anak pertama udah langsung boom meledak gitu. Si yang panjang ini. Si yang panjang Jadi itu tahun 2018. Juga nge-branding dengan endorse lainnya juga. Endorse kecil, gede kayak gitu. Kita itu dari omset yang waktu itu tuh omset 60. pertama kan nggak pernah nyampe 170 ke 100 langsung di akhir September tuh bisa sampai 1 eman. Akhir Desember tuh bisa 1 eman gitu. Sebulan. Jadi mantap. memang prosesnya gila banget gitu. Ya nggak langsung juga ya itu Iya. proses, cuman emang ada kaget juga tiba-tiba orderan gede. Banget sih. Beneran. Kita di demo karyawan waktu itu. Kira-kira kerjaannya banyak. Bukan, jadi kan setiap ada perubahan kan pasti akan ada penyesuaian. Nah mereka tuh nggak setuju sama apa yang kita putuskan gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. misalnya kita ada 40 apa ya, kalau salah 40, 20-nya tuh resign tuh. Iya. Oh karyawan, sampai 20 kayak Padahal gitu. kita lagi banyak orderan, tapi saat itu mereka berhenti berjamaah gitu demo. Oh. Karena kan kita juga harus nyesuaiin apa nih keadaan di Nggak operasional mungkin seperti sama apa ya kan. kan. Harus misalkan ya nggak bisa misalkan kita yang tadinya ya Kang, dulu UMKM kan kita nggak kenal namanya higienis ya kan. Kita Di sini lupa. harus higienis misalkan. Contohnya apa? Ya masak harus pakai Baju. hand glove gitu Ya. kan. Nah itu kan nggak terbiasa kalau orang-orang apa Betul. namanya yang UKM loh, UKM loh. UMKM gitu loh. Nah, jadi dari situ kan ya udah tuh banyak demo apa segala macam. Oh, jadi emang emang ngedukasi Susah lah pola kan, baru tuh gini-gini nggak lama gampang. gitu, nggak bisa capai target. Tuh, ya Dan udah. memang ada ketuanya sih. Oh, ada Pasti virusnya ada, berarti. Iya, ada ketuanya. Jadi yang satu ketuanya memprovokasi, nah sebagiannya ikut gitu. Nah, tapi kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu proses. Prosesnya kan. Serunya. Ujungnya kan ketemu hal yang baru, Iya. orang-orang yang lebih baik lagi. Iya betul, kan. itu serunya. Oh. Ya udah habis dari situ udah jalan. Oh, jadi ini udah dapat ujungnya di positioning di 30 cm. 30 cm. Jual gak yang selain 30 cm sekarang? Jual. Ya. Jual ya, karena permintaannya ada ya tetap Betul. ya. Oh, tapi memang sekarang nih kuatnya nih, ini Iya, panjang. Ini kan ada kompetitor yang ngikutin pastinya. Pasti kan, dari tahun berapa udah banyak yang ngikutin Ya, sih. ada juga selebgram lumayan gede juga ngikutin juga. bikin melodi. Iya, Betul. tapi memang nggak jalan karena mungkin nggak fokus kali ya. Nah ini kan berdua fokus nih. Nah ini menarik kita ngomongin couplepreneur nih. Pembagian tugasnya gimana sih? Pembagian Seru tugasnya nih. gimana, Beb? Bagian tugasnya ya memang dari awalnya kan ya kita sendiri nih udah nemuin masing-masing wilayah kita sendiri Iya. nih. Oke. Karena saya sendiri bukan akuin apa namanya Kia ini jadi awalnya kan marketing. Ya. Nah, Dari saya awal. fokus ke produksi. Ya udah tuh selama Gitu beberapa aja. tahun ya kita pakai formasi itu terus. Tuh, jadi saya tidak akan mengganggu berlebihan terkait dia punya strategi marketing seperti apa dan dia pun ketika saya inovasi Operasional. seperti apa, operasional kayak gimana ya itu dipercayakan ke saya kan. Oh nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Lu jalanin marketing, gue yang urusan produksi masing-masing. Kecuali kita ada sharing nih, Kia ada masalah, saya ada masalah, kita sharing. sharing. Kayak gini loh, nih di marketing ada masalah gini, gimana ya kita selesaiin berdua, gitu. Sepakat gitu. Jadi memang masing-masing tuh udah sadar nih keahliannya di mana, mana. ya kan. Nature-nya lah di mana. Paling kalaupun ngomong itu kayak pengen didengerin aja gitu, kayak misalnya dia curhat gitu kan, ini operasional gini, tapi nggak minta solusi juga, pengen ngoceh aja Oh dia. itu kayak cewek biar. Ya, emang begitu. Ngoceh aja dia, iya. Emang gitu ya. Dia tuh pengen. Soalnya kalau nggak jadi ribut ya. Karena gini kan dulu kan operasional kan dari apa namanya beli barang sampai dengan pengiriman itu kan masih saya semua kan, gitu. Kan berarti kan ada permasalahan kan saya pendem sendiri kan. Iya, iya, iya. Ya kan solusinya gimana? Caranya ngeluarin kan. Iya, Nggak iya, mungkin kita banding-banding barang kan. Iya, iya, iya. Bisa nggak bisa dijual ya kan. Jadi reject nanti. Akhirnya ya udah kan sharing ke sini walaupun Kia itu nggak kasih solusi gitu. Iya. Yang penting tapi dia ngasih kayaknya nyari udah ini. solusi sendiri. Iya kan kayak kalau wanita tuh ngeluarin 20.000 kata gitu kan. Minimal ya emang kita kan suka laki-laki lah. Kita kan punya masalah. Kalau punya masalah dibawa ke istri, Betul. kadang jadi makin gede. Iya. Nah ini bagusnya Kia itu justru nggak nanggapin, cuman dengerin doang. Dengerin doang, iya. Makanya nggak jadi ribut. Itu sobat Kang Ridwan kuncinya tuh. Iya menarik nih. Ya tapi memang pasti ada lah kita ribut-ribut kayak gitu ya. Tapi pasti kita balik lagi ke apa namanya story. Oh story kita kayak gini. Oh ya udah diingat kita kuangnya di sini jangan sampai nih karena kita pengen ikut campur yang niatnya baik kan, pengen cepet selesai tapi malah jadi nggak
nggak benar gitu loh. Makanya kita harus sama-sama sadar sih. Oh, jadi dua-duanya nih secara umum jangan intervensi lah, secara umum gitu ya, biar gak jadi berantem. Tapi ketika ada satu tujuan nih, nah sekarang saya mau nanya, CEO-nya siapa sih? CEO saya. Ya. CEO, yang bagian produksi sendiri saya. juga pegang, jadi ngerangkap lah ya. Betul. Kalau marketing digital. CMO. Nah itu kan ketika menetapkan tujuan nggak ribet juga itu kalau kayak gitu. Menetapkan tujuan Tujuan perusahaan nih, gua pengen omsetnya segini, kan marketing cari cara dong biar jualan kayak gitu. Ini gimana nih marketing nggak nyampe? Nggak sampai gitu. Atau gimana tuh biasanya? Nah, untungnya kita selama ini ngalir aja, Kang. Gitu. Kalau dibilang kita punya target, nggak punya target banget sih. Oh, nggak ngoyo gitu? Nggak ngoyo. Cuman alhamdulillahnya kan ya dikasih jalan. Gitu. Dan memang bukan gini ya, maksudnya kita nggak punya target tapi nggak ngelakuin apa-apa, enggak gitu. Walaupun kita nggak punya target, tapi kita selalu ngelakuin hal-hal yang berbeda setiap bulannya. Misalkan di marketing nih, kita nggak puas nih dengan penghasilan atau dengan tampilan atau dengan hasil dari marketing yang kemarin. Yuk kita pakai marketing dengan cara yang beda gitu. Begitupun saya nih, misalkan, kok produk ini kok kayaknya kurang renyah ya. Berarti bulan depan harus cari cara untuk formulanya jadi lebihnya. Jadi masing-masing nih kita punya cara setiap bulannya kita perbaiki apa yang memang belum baik gitu kan. Jadi kita memang tiap hari tuh nyari masalah aja kerjanya. Kalau nggak ada masalah sendiri, nyari masalah, apalagi nih masalah yang mau dibenerin gitu. Tapi emang nggak ngomong nih kayak sebelah gitu ya. Pokoknya cuma curhat doang gitu ya. Iya. Jadi ujungnya cari-cari sendiri, mungkin cari teman atau belajar sendiri dengan tupoksi masing-masing gitu, supaya nggak ribut gitu ya. Iya. Emang tujuannya gitu? Pengennya? Kadang ya kita curhat, kadang kita berbagi pikiran. Tapi kalau misalkan memang rasa enggak deh, kayaknya kita nggak perlu kita nggak perlu sharing karena mungkin dia juga lagi banyak pikiran gitu ya, enggak gitu. Gitu ya? Ya kita harus tahu lah momennya gitu loh. Memang itu sih yang saya lakuin juga gitu, terutama kan kalau misalkan kayak laki-laki tuh memang ada sisi egois tingginya kan. Nah saya yang akan coba stabilin kayak gitu. Jadi kalau misalkan momennya nggak pas ya saya nggak akan masuk gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan saya rasa dia ngasih sinyal buat saya ngasih masukan, ya saya masuk gitu. Kalau ini kita kan rumah tangga ya kan, punya anak, terus kan kalau suami pengen dilayani, biasanya gitu ya. Itu Kia sendiri gimana tuh triknya? Ini kan biar sobat kalian pada belajar kan. Nih gua sambil jualan, ngurusin anak, ngurusin suami, capek kata istri biasa kadang gitu kan. Itu gimana nih itu? Enggak, justru dari dia malah gini. Waktu itu kan memang saya sempat vakum 3 tahun pas pandemi tuh. Pas pandemi 2000. Vakum apa tuh? Vakum jadi benar-benar nggak ngurusin usaha. Oke. Berarti jualan diurusin sama dia sendiri? Kayak berjalan sih. Ada tim yang ngejalanin. Berjalan aja. Jadi 2019 ke 2022 tuh saya benar-benar vakum ngurusin anak. Tapi saya malah stres gitu kan. Ya udah dari dia, ya udah deh coba cari suster. Ya udah balik lagi ke pabrik gitu, kerja lagi gitu. Ya udah dari situ saya happy gitu. Oh, nggak ada kegiatan. Karena stres ya. Karena bukan nggak ada kegiatan sih, ngurusin anak kan kayak pakai perasaan banget ya. Nah, jadi saya malah stres gitu. Ya udah cari suster gitu kata dia. Ini soalnya Kia orangnya tipenya suka ketemu orang. Ya kan? Ketika di rumah dong, anak lagi kayak pusing. Bener ya? Iya gitu. Terus kalau urusan suami gimana? Kan sekarang nih anak mungkin ada suster yang ngurusin ya. Kalau urusan suami diurusin pas pulang. Untungnya dia nggak terlalu banyak minta sih. Kayak misalkan yang penting aku mau makan apa, ya dia juga makannya tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Yang penting ada ayam kayak gitu-gitu aja sih. Kalau pagi yang penting dibikinin kayak jamu atau enggak kopi, udah gitu aja. Jadi nggak yang ribet-ribet gitu loh. Oh, jadi ada kelegowoan dari suami yang baik hati gitu. Gua nggak neko-neko lah orangnya. Yang penting kebutuhannya terpenuhi ya, basic ya. Betul. Kita beda sama keinginan kan, keinginan macam-macam gitu. Minimal kebutuhan terpenuhi karena punya kesibukan sendiri kan. Gitu. Orang kemana-mana berdua. Dia tuh dari pacaran tuh benar-benar aku tuh nggak boleh naik Grab kayak gitu. Jadi benar-benar dijagain sama dia, kemana-mana tuh aku sama dia dari awal. Oh, benar-benar tempel terus berdua nih. Kan biasanya ada juga kan yang istri kan orang marketing keluar pergi gitu. Enggak pernah. Atau suami ini ada urusan pergi. Mau bawa kemana? Kita berdua. Ini benar-benar kemana-mana berdua. Iya.
Pas pandemi yang aku di rumah aja ya kayak gitu dia. Kalau misalkan mau ini kan anak les ya, yuk ya udah dia nganterin dari kantor gitu. Kan ada juga ya, kita ngomongin couplepreneur ya, tapi nggak nempel banget kayak gitu. Emang kita udah 2 kali ketemu ya. Kalau ketemu berapa kali, cuman kan beda hari. Nah, cuman yang ini kan kayak berdua terus, memang betul kelihatannya. Training berdua berarti kayak gitu. Iya. Nah, kan ada juga yang couplepreneur yang nggak gitulah. Ya artinya nggak lengket banget. Nah, kenapa sih perlu mengambil seperti Kenapa, itu? Bapak? Nah, ini kan yang jagain ya. Dia yang punya jawaban. Kalau Kia kan maksudnya keluar sendiri masih mau ya. Sebenarnya saya tuh mandiri banget orangnya. Berarti ini yang nggak punya kerelaan untuk sendiri. Cerita. Gini. Sebenarnya ya, saya tuh kan dulu bisnis tuh udah banyak, Kang. Oke. Nah, cuman nggak ada yang ngarahin saya. Nah, jadi saya tuh selalu melenceng ke bisnis tuh banyak. Nggak fokus. Saking banyaknya jadi bingung mau jalanin yang mana. Dan memang yang bikin semangat saya bisnis itu dengan motivasi. Ya, motivasi pada saat itu kan memang saya udah capek lah pacaran gitu loh. Kita pengennya maunya ya udah serius gitu. Akhirnya kan ketemu Kia ini yang memang kita satu tujuan, satu value, satu tujuan. Menurut saya tuh kok ada cewek yang mau susah gitu, Kang. Karena nggak tahu punya utang ya. Jadi yuk kita jalanin bareng-bareng yuk, buat nikah yuk, kita usaha apa kek gitu, ya kan? Gitu. Sampai saat itu ya udah, karena saya orangnya kalau udah percaya, udah nyaman, Kang, itu 100% lah saya kasih lah gitu. Dan dari pacaran pun saya nggak megang dompet, Kang. Iya. Dompet di aku semua. Gitu. Dia semua. Keuangan sama aku pegang. Sekarang tuh saya nggak punya dompet, kan. Sekarang bisa bayar kris. Saldonya juga dikosongin. Waktu pandemi kan cerita kan, saya kan ke kantor sendiri. Saya dikasih uang jajan tiap hari, udah gitu. 100.000 ya kan. Kadang 50.000. Ini bos kan? Iya. Perusahaannya gede juga kan? 100.000 dikasih duit. Karena dia kalau megang uang tuh nggak tahu kemana gitu. Kalau saya kan saya tulis pembukuan kayak gitu ya, meskipun keuangan iya. Tapi kalau dia tuh ini uangnya kemana, Beb? Nggak tahu, kamu cek aja sendiri katanya gitu. Jadi aku jadi males. Ini udah habit lama juga kan. Jadi kayak ketergantungan, nggak bisa hilang gitu ya. Jadi karena rasa kepercayaan dan nyaman itu, jadi saya tuh mau mau ngapain aja ya kita harus berdua. Gitu. Karena kalau misalkan sendiri saya bisa, cuman nantinya nggak ada yang ngarahin saya gitu. Bukan ngarahin sih, lebih ke ngingetin, ngurusin. Mungkin punya ide kayak gini, tiba-tiba jangan Beb, jangan gini, misalnya gitu ya, nahan. Ini pernah mau dijual loh. Yang ini juga kan nggak mungkin kecipta 30 cm kalau misalkan saya nggak sharing ke dia gitu. Kan awalnya kan saya pengennya yang langsung 1 meter. Idenya terlalu brutal gitu. Mungkin ada aja yang belikan kayak pulak gitu kan. Beli kan? Beli Bang gitu. Buat pukul orang gitu. Jadi ini tuh pernah mau dijual, Kang, si bisnisnya. Si Uminya. Ada yang nawar? Bukan, karena emang nggak jalan. Karena lagi turun kan, yang waktu itu kita karyawan lah gitu, kita mau turun, yang udah 20 jual aja keluar. Bukan yang 20, sebelum itu sih. Jadi pokoknya ada momen kenapa gitu turun, dia mau jual, ya udah kita jual aja deh. Saya bilang sayang dong, kita udah sejauh ini mau dijual brandnya gitu, udahlah kita bertahan. Dia ngegokar dulu lagi sepi. Sempat ngalamin gitu. Iya, dia ngegokar. Ya udah balik lagi deh. Tapi omset masih di bawah 1 M waktu itu. Jauh lah. Oh, masih awal-awal. Jauh, ya di bawah 50, 30-an juga belum tentu gitu. Oh, sempat mau ngegokar. Dia ngegokar, udah ngegokar. Oh, udah bahkan. Jadi di rumah saya ngurusin usaha, dia ngegokar keluar gitu. Terus saya bilang udahlah fokus lagi gitu. Jangan dijual, sayang kita udah sejauh ini gitu kan. Baru setahun kalau nggak salah. Terus ya udah dia balik lagi fokus, ya itu naik lagi gitu. Satu mau nanya tadi, itu berrelevansi. Pernah di titik terendah gak dalam bisnis Umang? Apa yang tadi ya? Atau ada yang lain titik terendahnya di pas jalanin bisnis? Pas jalanin bisnis. Ya itu sih. Kan kalau belum jalanin bisnis kan tadi banyak ceritanya. Bukan titik terendah lagi. Udah. Di jurang banget itu.
Jurang lagi. Titik terendah mungkin ada beberapa momen kali ya, sampai saat ini pun kita kayak ngerasain beberapa titik terendah, yaitu salah satunya ketika kita dibohongin sama karyawan sendiri. Terus ya mungkin dekat-dekat ini juga kita ngerasain lah gitu, ada, cuman kita nggak mau sharing aja. Ada lah gitu, hampir serupa lah, sama kasus pertama, dan itu kita rasain dekat-dekat ini gitu. Belum setahun gitu. Setahun lah. Ya, artinya pada saat itu memang merasa kok gini gitu ya. Tapi memang itu serunya. Jadi kayak kita ngulangin cerita yang serupa ketika mau naik tuh kita diginiin sama orang. Oh ya udah, ini prosesnya gitu, udah nikmatin aja. Dan kita ngerasain sekarang ya better gitu. Setelah orang itu nggak ada, ya kita ngerasain oh ternyata ini jawaban atas kenapa orang itu bisa nggak ada di sini gitu. Dan ini kan proses tumbuh berkembang ya. Ketika menghadapi satu tantangan, bangkit lagi, naik lagi gitu kan. Karena kan waktu itu kan Kang Ridwan tadi bilang kan dulu nggak fokus di ini. Nah dia juga beberapa tahun yang lalu ngalamin itu, nggak fokus. Memang kita ya udah yang penting ada omset gitu, nggak fokus mendetail gitu di bisnis itu. Tapi sekarang udah langsung masuk lagi. Sekarang mah saya dari A sampai Z tahu kan. Oh gitu ya. Sampai kalau diumpetin juga saya tahu. Ya karena bahkan tiap hari masuk ke tempat produksi. Betul. Ya emang kan beda ownership. Si business owner kan kayaknya hampir 1 kali 24 jam mikirin itu kan. Ibaratnya ada ide apa lagi nih, apa yang perlu dilakukan kayak gitu. 1 kali 24 jam pun juga kurang kan. Kurang. Kok udah sore lagi gitu ya. Udah cepet aja waktunya ya. Kan kalau udah sore mau ngapa-ngapain karyawan nggak ada juga kan gitu ya. Gitu. Nah terus kita ngomongin tumbuh berkembang nih si bisnis ini. Belajar gak sih? Belajar. Maksudnya pernah ikutan pelatihan nggak atau workshop nggak? Atau ya udah ngalir aja dari awal gitu. Gimana sih bisa kok kan gini ya, kita ngomongin Milidi itu kan banyak. Betul. Puluhan mungkin ya, ratusan. Tapi kenapa nih nama si Umang ini kok bisa besar? Apa sih yang dilakukan berbeda gitu, terutama dalam hal pembelajaran. Apa sih, ngapain aja sih kok bisa sejago ini gitu? Kalau dari saya ya Kang, kalau memang saya kan selalu punya apa sih namanya acuan, acuan ke siapa nih yang saya akan benchmark ya. Karena waktu itu kan saya salut dengan Meiichiro ya kan, dengan mereka pemasaran yang luar biasa ya kan, terkenal. Betul. Sampai akhirnya tuh saya bilang di diri saya dan juga saya doa ya kan, suatu saat saya pengen punya brand seperti ini gitu. Dan alhamdulillah kan sekarang kesampaian nih. Tuh, jadi yang ngebawa saya ke sini tuh salah satunya dari impian, Kang. Ya, dari impian. Dan impian ke siapa nih kita pengen jadiin benchmarknya nih. Nah, ketika itu kan kita di proses perjalanannya selalu inget itu, Kang. Tuh, berarti kan kita nggak boleh melenceng atau nggak boleh melakukan hal yang beda nih, ya. Maksudnya apa? Ya, nggak tahu kenapa ya, ketika saya bukan ngejalanin F&B itu selalu jelek hasilnya dari kecil ya, tapi kalau saya bisnis F&B itu bagus mulu tuh. Saya dulu pernah jualan bakso ikan gerobak cilok di sekolah ya, cilok di SD Kang. Itu sambilan kerja tuh dulu. Jadi kerja itu masuknya jam 1 siang sampai jam 12 malam di hotel Japanese restoran di Blok M. Nah, paginya jam 7 saya ngambil di karena om saya tuh yang jualan baksonya, bakso mentahnya ya kan, sama gerobaknya tuh saya tinggal bawa, saya tinggal ngambil berapa bungkus, nanti setoran ke dia. Itu pagi itu jualan. Pagi jam 7 sampai jam 10. Tuh, nongkrong di depan SD. Tuh. Awal-awal ya itu saya kan nggak pernah Kang gitu Kang, ya kan, karena memang saya pengen nyari tambah penghasilan, ya udah saya beraniin. Awal-awal itu sampai gasnya itu mau gelinding Kang. Jadi kan lewat tanjakan, kan dikunci dulu Kang. Ya, namanya kan baru ya Kang, nggak dikunci gitu. Itu gas gelinding dulu Kang. Mau dilepas susah. Gasnya ya udah, untungnya masih nyangkut sama selangnya kan, masukin lagi. Terus di sekolahan SD kan memang kan saya itu kan nggak pernah jualan
ke depan banyak orang gitu kan. Jadi kalau ngelayanin nih lucu saya Kang. Tuh, jadi anak-anak SD itu maunya ke saya belinya. Soalnya apa? Tangannya Lucu gemeter. belinya di sini aja tangannya abang gemeteran gitu. Jadi saya kan nyolok gini kan. Gini kan. Mau beli berapa gitu. Berapa? Lucu. Gue pikir, Oh, temennya yang bilang manggil teman yang lain. gue pikir, buset dia orang ya kan. Kita penglarisnya. Sama bocah. Gue bertanya ya kan, akhirnya ngumpul tuh. Iya, tangan abahnya begitu goyang gitu. Itu penglarisnya. Pelarisa. Kenapa goyang gitu? Karena Karena itu nervous Kang, gitu nggak pernah jualan di Awal-awal. depan gitu, jualan kan biasanya kan kalau jualan kan ya udah online kan dropship dulu kan. Ini langsung anak Dibanyakin SD kan orang. kalau Jadi, keluar kan pada Belum gini kan, orang, terus belum gengsi. Bang beli bang. Iya bentar ya gitu. Jadi gimmick gitu. Jadi kalau ada yang mau jualan bisa nih gini. Itu ya sebenarnya kan grogi ya utamanya di situ ya. Groginya, Dan bukan kita lawan dengan yang memang kan tujuan kita kan Nyari uang, buat ya? nyari uang nih, nambah penghasilan nih. Kalau misalkan kalau nggak begini ngapain lagi kita nih? Waktu itu kan saya cuma punya penghasilannya gitu. Jual bakso ikan, di rumah juga jual pop es tuh ada tuh sama nugget. Cuman kalau di rumah itu yang jagain ibu saya, mama saya, tapi modalnya saya. Iya. Gitu. Jadi saya belanja di pasar, nuggetnya saya titip di rumah, nanti saya ngider, dijagain, nanti saya kerja dijagain. Ini belum pacaran ya? Belum. Belum ketemu kita. Tapi maksudnya dari dulu udah jiwa wirausahanya, entrepreneurnya ada. Lebih pengen nyari duit banyak sih. Ya, saya mau bilang gitu, bakat tingku butuh. Saking butuhnya, ya kan saking butuhnya melakukan berbagai Betul. cara. Karena motivasinya apa waktu saat itu? Karena hutang atau memang karena wah ini kebutuhan besar? Karena saya pengen punya mobil. Oh, Itu cita-cita. simpelnya situ. Karena dulu sebelum jual bakso ikan, saya ikut MLM. Oke. MLM kan punya Dapat mobil motivasi nih. ya? Bagus itu turun. Motivasi. Tapi turun saya dong kesannya. 2 atau 3 tahun ikut MLM nggak punya mobil Kang. Saya kan udah prospek kemana-mana kan. Nggak ada modal. Ditanyain kan, mana mobil lu kan Malu. Dongkol ya kan. Nanyain, oke deh nanti gue bawa mobil gue gitu. Cuman nggak dapetnya bukan dari MLM kan jadinya. Iya. Ini. Ya. Tapi ngomong dimakan rotinya Oh belum. iya. Saya sampai lupa nawarin. Saya nyobain si Umang. Apa ini rasa apa nih? Iya sama. Nah, ini kayak pisang Tadi ini nyobain. ya. Nah, boleh cobain Rasa apa namanya. ini? Itu apa? Yang keju ya? Bukan? Nggak tahu ini rasa apa. Itu keju ini. Oh ini ada saus-sausnya kayaknya. Iya kayaknya. Oh, Ini aja keju belum aku. Nggak, Nah, oke. gitu. Wah ini ya. Wah ini dari kemasnya bagus juga ya. Iya. Iya. Itu 7 generasi kemasan itu. Sebelum yang itu, sebelum yang Udah 7 sekarang. generasi? 7 kali ganti. Udah BPOM juga ya katanya? Udah. Dan kita satu-satunya lidi-lidian yang udah BPOM. Karena BPOM itu memang nggak mudah kan. Iya. Tes. Kalau saya senangnya dipatahin. Segini kalau saya. Ya pada satu-satu digigit. Banyak ya. Gak terlalu manis. Emang Dan itu best seller. Penjualannya 4 kali dari varian lain. Ini kan nggak terlalu manis, rotinya lembut tapi Kang. nggak kurang juga. Rotinya Nah, lembut. ini saling muji nih. Saling mempromosikan. Betul rasanya. Cobain. Coba. Banyak ya. Kan biasanya ada yang digigit itu melawan ya, masih. Jadi itu kayak bener-bener batang gitu. Kalau ini udah renyah. Iya, makanya kan dari problem yang waktu itu kan, ya kita gimana caranya pertahanin kualitas sendiri kan dengan cara kita produksi sendiri. Sip, mantap nih. Kalau sih saya sukanya gini satu-satu. Kalau saya kelamaan begini. Nah, punya mentor gak sih? Yang bimbing bisnis? Kan nih dari awal kan nggak paham bisnis bahkan. Punya mentor gak yang dampingin? Jujur li kita pernah nyoba ya beberapa kali di awal-awal, tapi kayak kita ngerasa mungkin karena belum nemu kali ya, kurang aja gitu.
Kita ngerasa ya masalah semuanya dibalikin ke kita gitu. Akhirnya ya udah ngapain punya mentor. Oh, gitu ya. Mungkin punya mentor tuh belakangan ini aja yang semenjak iya pernah satu. Dan akhirnya enggak sih. Kita benar-benar otodidak, ada masalah ya kita pikirin solusi. Kalau sekarang juga sama, nggak ada kita. Karena ada lah yang bantuin. Ada yang dampingin ya. Itu yang semenjak kita ke Surabaya. Oh iya, kita ketemunya di situ ya. Kita kan tanpa ilmu banyak ya kan, cuma berdasarkan problem di lapangan ya kita improvement seperti apa, dan kita sadar nih untuk kita berkembang lebih cepat ya caranya mungkin nggak sama kayak sebelumnya, makanya kita butuh apa namanya improve tambahan dari orang lain, orang-orang yang memang ya pintar lah gitu, lebih pintar dari kita gitu. Nah kalau ngomongin couplepreneur ya, ini kan pernah kali ya berantem besar gara-gara usaha, pernah nggak sih? Berantem besar gara-gara usaha? Ribut nih gara-gara beda pandangan gitu. Kalau awal-awal bisnis mah kita nggak pernah berantem, bahkan soal perasaan pun kita nggak pernah, bisa dibilang nggak pernah berantem. Karena kita fisik dua-duanya kan awal-awalnya kan. Nah, kerja apa fisik, kalau sekarang capek kan dua-duanya. Capek dua-duanya. Dan kita kalaupun ngobrolinnya bisnis gitu. Ya mungkin kalau sekarang kan udah agak mulai punya ego gitu kan, ya adalah, tapi nggak yang besar banget sih. Ya kita lebih kayak ya udah kita ngomong dari hati ke hati deh. Ya gitu, balik lagi ke story-nya. Kita sebenarnya dari dulu tuh ngejalanin kenapa sih kita bisa sampai ke titik ini gitu. Jadi kita selalu back to story lagi kalau misalkan ada permasalahan. Kenapa kita berantem? Dulu kita nggak pernah berantem, misalnya kayak gitu ya. Kenapa sih dulu kita nggak pernah berantem? Ya karena ya kita memang tahu posisinya masing-masing. Jadi itu yang kita pegang sekarang gitu. Oh, kalau ada bahasa itu pillow talk ya, tentang ngobrol lagi di kasur kayak gitu. Iya. Sering ngobrolin bisnis juga. Sering. Ke bawah, tapi memang tetap tempat curhat aja gitu ya. Disuruh didengerin aja. Paling sering dia tuh di mobil, dia ngoceh, ngedumel gitu. Ya udah dengerin aja. Gitu. Kalau saya ya udah, saya akan ngobrolin apa yang memang jadi apa sih namanya problem saya di lapangan, tapi nggak semuanya yang memang dasar-dasar aja. Cuman ya saya cuman butuh didengar aja gitu. Besoknya ya punya solusi sendiri. Ya, karena dia juga dikasih solusi nggak mau juga. Daripada jadi ribut ya. Dan saya juga sadar, saya bukan orang yang bisa strategis gitu. Karena saya memang basically nggak punya itu dari awal sama dia gitu. Jadi memang secara strategis, teknis, internal itu dia semua dari awal. Saya itu bagian luarnya lah gitu. Saya bagian mempercantiknya lah gitu. Betul. Saya kan sekarang jalanin bisnis juga ya, tapi saya emang jadi ibu rumah tangga aja gitu. Karena secara strategis mungkin belajar, saya banyak belajar gitu. Menarik nih tadi bagaimana cara memposisikan masing-masing ya. Karena memang saya juga sekarang kalau misalnya istri saya ngomong, istri saya memposisikan sebagai apa? Sebagai business owner kah atau sebagai istri? Ya kalau istri ngomong ya dia mas telinga kiri kalau telinga kanan kan gitu ya. Tapi kalau business owner, wah saya sebagai CEO nih perlu dengerin apapun gitu kan. Saya sekarang dengan istri memposisikan seperti itu. Karena kalau nggak gitu, istri saya ngasih masukan, kadang saya punya pandangan yang berbeda. Nggak didengar nanti jadi ribut. Didengerin juga kayaknya nggak masuk akal buat saya gitu kan. Karena tiap orang punya keterampilannya masing-masing kan. Benar. Kayak Bari misalnya di produksi nih kan udah biasa di situ gitu. Kalaupun ngasih masukan kayak nggak gitu gitu nggak dapet gitu ya. Jadi lebih baik ya udahlah biarin dengan alam pikirannya masing-masing. Karena gini sih saya mikirnya, kalaupun nanti dia salah, toh nanti dia akan sadar dan benerin sendiri gitu. Dan kalaupun dia salah, ya itu baik juga buat dia. Dia tahu ini salah dan nggak usah dilakuin lagi gitu. Jadi saya akan membiarkan, mendingan lu salah sendiri deh. Nanti juga kalau misalkan ngerasa salah ngomong sendiri gitu. Oh gitu ya, sadar sendiri. Karena memang dari dulu gitu, kalau misalkan saya kekehan nih, ya kan saya tahu nih, saya belajarnya akhirnya belajar apa sifat laki-laki tuh kayak gimana sih gitu, karena buat ngimbangin kan. Ya, jadi, dari TikTok gitu. Dari video-video saya belajarnya malah kayak gitu kan. Terus ternyata kayak gini, ya udah kalau misalkan dia lagi tinggi, kalau kita ngomong tinggi nggak akan selesai nih, ya udah biarin aja gitu. Karena pada ujungnya meskipun nanti dia ngikutin ya, karena ya itu saya bilang posisinya harus pas. Kalaupun saya bilangin dia, karena dia lagi posisi membuka lah gitu, menerima apa yang mau saya sampaikan. Tapi kalau posisi dia lagi tinggi gitu kan, lagi yakin sama apa pemikiran dia, ya mau ngapain saya ngomong teriak-teriak juga. Malah yang ada nggak berantem gitu loh, mau ngapain gitu. Jadi kadang memang ada aha momen ya, kalau saya pernah ngalamin ya. Jadi ketika ngomongin bisnis, pas gitu. Kalau kata istri,
Bunda dulu ngomong gitu nggak didengerin. Kok sekarang papa dengar dari orang lain didengerin? Ya mungkin kita baru ini kan. Aha momennya ada kan. Sebetulnya kan ini berlaku terbalik ke istri juga. Kadang kan kita ngasih masukan ke istri dari dulu udah dibilangin, tapi kok baru sekarang. Artinya kita kan punya aha momen masing-masing ya gitu. Betul. Oh iya kayak cocok. Atau mungkin habis ngobrol sama orang lain, iya nih kayaknya cocok nih kayaknya gitu kan. Padahal kita udah ngomong sebelumnya. Gitu. Iya emang kayak gitu. Jadi. Ya kita kan namanya juga hidup kan, ada perjalanan ya kan, membuka wacana ketika terbuka tadi ya, ada oh iya ya kayaknya kalau dengan cara begini bakal bagus kayak gitu. Iya. Kalau ini training ya, berarti suka berdua juga ya training. Kita sekarang aja ya. Kita suka belajar. Oh dulu mah enggak ya? Dulu paling kalau misalnya kita lagi ikut pelatihan dari dinas ya kan MUI gitu halal juga. Gitu berdua juga tuh ke Bandung berdua. Saya sampai hamil anak yang pertama itu umur 8 bulan tuh masih belajar ikut sama dia ke Bandung. Oh, pokoknya kalau ada undangan atau apapun belajar berangkat berdua. Kalau masih bisa pakai mobil berdua. Kalau pagi berangkat bareng berarti? Bareng. Pulang bareng. Di tempat kerja bareng. Enggak ya? Satu ruangan. Satu ruangan. Emang ruangan dibuat khusus buat kita doang. Ada dapur, ada kamar mandi buat kita doang kita di situ. Oh, itu ruangannya cuman berdua. Cuman beda yang datang. Ah iya. Yang datang Staf yang datangnya beda. Ya, yang datang saya sama dia beda. Ya, tapi di ruangan itu ya urusan masing-masing gitu kerjaan. Kadang keluar, tapi itu kayak satu rumah di tempat kerja gitu ya. Emang di setting ini hanya kita berdua gitu ibaratnya gitu. Kalau di perusahaan emang nggak ada departemen yang lain gitu? Ada. Tapi di luar gitu? Di luar. Oh gitu. Beda ruangan masing-masing. Hah? Oh gitu ya. Makanya nanti kapan-kapan main. Siap main. Kita sambil sharing-sharing lah. Jadi kan kalau di kantor juga apa ya pernah lah debat kan. Jadi kan kalau debat di ruangan kan nggak kedengeran yang lain. Paling kita debatnya yang strategis, bukan yang teknis. Nggak setuju lah gitu nih. Kalau teknis nggak akan selesai deh pokoknya, nggak akan nyambung sih. Sayanya juga nggak ngerti urusan dia gitu. Tapi strategis ini ke depannya gimana gitu. Oh ya kayak menentukan ini nih panjang ini berapa senti, 30 senti, 31, 32 gitu. Kita mau kerja sama siapa kayak gitu. Oh lebih ke iya. planning ke depan. Kayak sekarang misalnya mau masuk ke apa? Retail. Ke retail. Ya, kayak gitu diskusi. Pertimbangannya ABCD kayak gitu. Oke. Ini benar-benar couplepreneur yang menurut saya menarik ya, benar-benar berdua. Makanya saya waktu pertama kali tahu gitu couplepreneur bahasanya itu kan berdua lebih mudah. Berdua lebih mudah. Iya. Gimana? Mudah. Berdua lebih mudah. Gini, berdua lebih mudah. Ya kan tagline-nya gitu ya. Dalam konten tuh sering bilang gitu kan, berdua lebih mudah. Ini gimana? Bisa mudahnya ya? Mudah. Karena pengalaman saya itu beda kepala terus gitu. Itu gimana tuh kan gitu ya. Kalau tantangan terbesar nih selama menjalani ini gitu kan, apa tantangan terbesar ketika ngomongin couplepreneur? Ya pasti itu sih, harus ada yang bisa nyimbangin sih, harus ada yang bisa nurunin ego. Jadi yang kebanyakan ngalah malah Kia ini. Tuh. Kebanyakan ngalah. Jadi kan kalau saya kan mungkin karena cara ngomongnya keras ya. Ya dulu dia ngomongnya sama saya bentak-bentak awal-awal nikah. Tapi saya sendiri nggak sadar kalau saya ngomongnya kayak gitu. Kayak gitu kan logatnya seperti apa. Dia selalu bilang coba ngomongnya diperhalus lagi atau seperti apa. Oh ini segini ya. Ini udah paling lembut ya. Dulu dia ngomongnya kayak rada tinggi tapi dia nggak maksud. Iya ngomong tuh tinggi lah gitu, ada tekanan gitu. Tapi lagi nggak merasa marah kan, biasa aja ngomong gitu. Makanya kalau orang baru ketemu saya tuh disangka saya marah-marah kali. Oh gitu, sama orang lain gitu juga dulu? Iya. Kayak gitu, jadi saya bilang coba pelanin ngomongnya kayak gitu. Jadi ya harus sabar-sabar lah gitu. Oh, mungkin cara dikomunikasi aja ya paling di awal-awal. Namanya kita selesain satu waktu lah komunikasinya lah. Pokoknya kita nggak, kalau misalkan kita sampai ada berantem ya kita nggak sampai kebesokin gitu. Ya kita selesaiin. Oh gitu, komitmennya gitu. Pokoknya kalau ada berantem. Saya sih sebenarnya. Jadi dia yang ngalah nih. Kan soalnya kalau nunda besok kan punggungan juga nih malam. Kalau cewek mungkin kalau lagi berantem nggak bisa
nggak nyaman kalau nggak diselesaikan kayaknya gitu ya. Makanya diselain. Tapi ujungnya yang ngalah Ki ya. Lebih ke ngajakin ngobrol. diskusi. Iya lebih sering kan gitu ya. Artinya kan ya kedua-duanya juga kan punya peran ya. Yang ini ngajak ngobrol, yang ini mau dengerin kan juga kan. Iya. Dua-duanya juga punya tanggung jawab masing-masing. Iya. Cuman maksudnya ketika melakukan apa tadi mengalah itu lebih banyak di Kia Iya, karena jadi- emang Kia pengen hari itu selesai. Iya, jadi Dan ujungnya jadi lebih banyak mengalah ya. Artinya menurunkan ego kan. Mengajak Menurunkan ngobrol ego. itu kan Iya. menurunkan ego kan. Betul. Kan nggak mudah juga ya. Betul. Mungkin kalau Bari anggaplah nih lagi berantem gitu. Kalau dibesokin juga nggak apa-apa kan Bisa, kalau laki-laki masih kan. bisa. Ya cewek gak tenang gitu kan. Cuman ini Kia menurunkan ego untuk mau nyapa, mau ngajak ngobrol. Dengan nada lembut tentunya ya. Iya, dengan Kan udah belajar soal Iya. laki-laki kan. Iya kayak aku tuh apa sih namanya, jadi ya aku lebih ke oh ya udah aku mikir-mikir positif lah apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita jalanin gitu. Kalaupun dia nggak mau, jadi sebenarnya yang kayak cewek itu dihubunganin dia. Yang Cewek? kayak cewek itu dia Oh, gitu. posesifnya gitu. Jadi tuh kalau misalkan apa tiap malam nih handphone saya tuh dicekin sama dia. Saya nggak pernah itu saya malas megang dia kan, banyak banget chatnya, pusing gitu, nggak mau megang gitu, kecuali ngecek m-banking kan. Kan gak ada saldoan. Ada. Oh ada ya. Tarik tapi. Kalau ada langsung tarik. Numpang lewat doang. Jadi kalau dia tuh tiap malam, kok kamu tahu? Aku cekin, dia tahu lah gitu. Gitu. Jadi dia memang lebih dari awal posesif, tapi tapi saya karena kita punya tujuan, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita Iya, punya iya. tujuan, jadi kayak saya tuh lebih ya udah kalau misalkan memang itu bikin apa namanya ya, bikin bisa fokus, ya udah fokus, toh kita memang ngejalanin ini dari awal berdua, toh saya juga memang dulunya susah, kita udah berjuang bareng-bareng, ya mau ngapain lagi gitu. Oh, ini cocok nih buat istri saya dengar nanti. Nanti saya kirim linknya kayak gitu. Oke, saya pengen tahu ini dijual di mana aja nih, singkat aja. Ini di toko oleh-oleh ada, marketplace ada, ada. terus di KKV ada KKV sekarang, ya. Miniso masuk. Miniso ongoing ke sana. Wih, mantap nih jaringannya ya. Bentar Kalau lagi- harganya? Bentar lagi di Amor. Wih, mantap. Oke. Dia. Ini harga berapa? Gampang harga apa? Enggak gitu. Harga jual. Harga jual sekarang itu 20 ribuan. Harga Toko jual oleh, ya. sebesar ini. Iya. Toko oleh-oleh 25 sampai 32 Oh, gitu di ya. puncak. Iya. Ini kan beda tergantung tempat ya di mana Betul. ya. Oke. Sip, terakhir deh minta tips buat sobat Kang Ridwan yang couple-planner juga. Couple-planner. Iya, apa nih tips dari Kia dan Bari? Kalau dari siapa dulu? Dari kamu dulu. Dari aku dulu. Kalau aku sih harus ada yang bisa penyeimbangan ego sih. Intinya kita harus tahu fokusnya kita, tujuannya mau kemana. Nah, berarti orang itu berfungsi untuk menstabilkan keadaan sekarang. Karena kayak gini, aku bagi tugas sama dia. Dia yang mikirin strategi ke depannya, aku yang menjaga saat ini gitu. Jadi aku memposisikan aku harus bikin semuanya itu berjalan dengan rencana. Nah, dia yang akan mikirin ke depan gitu. Jadi aku yang membackup dia gitu sekarang. Oke. Fungsinya seperti itu. Fungsinya seperti itu. Bari apa nih? Kalau dari saya ya, intinya kita percaya sama prosesnya ya. Jadi kalau misalkan kita awalin prosesnya ini kan berdua ya. Kemudian kita naik nih ya, kita ibarat kata tinggi hati kok kayaknya gue bisa sendiri gitu. Tanpa lu gue juga mandiri bisa gitu. Itu akan jelek jadinya. Jadi kita percaya prosesnya, dulu kita jalanin yang berdua ya. Kita bagi pekerjaan, dan ketika memang kita sudah nggak mikir teknikal lagi, ya sudah kita mau ngapain lagi strategisnya ke depannya gitu. Jadi karena apa? Karena berdua lebih mudah. Oh, nggak beda. Ini kapal preneur ini. Oke, thank you untuk sharingnya nih. Mantap, luar biasa. Siap. Thank you. Thank you.